Pagoda Emas Pancer Part 570. Novel fiksi bela diri dan sastra. Bersama suara serak, cerita dilanjut. Di atas kapal terbang yang kembali ke Akademi Dewa Wanfa, Xiao Nunu dan Yao Xiu berdiri berdampingan di haluan. Ketika Xiao Nunu mendengar Yao Xiu menyebutkan pertempuran untuk peringkat langit, secercah cahaya melintas di matanya. Xiao Nunu tahu sedikit tentang pertempuran untuk peringkat langit. Setelah pertempuran arena Shenwu, Yao Xiu secara singkat menyebutkan peringkat langit kepada Xiao Nunu dan Zheng Dishuang. Tingkat siswa di Akademi Dewa Wanfa secara kasar dapat dibagi menjadi eselon ketiga, eselon kedua, dan eselon pertama, dan di atas eselon pertama adalah peringkat langit. Total ada 100 siswa di peringkat langit. 100 siswa ini adalah para jenius di antara para jenius Akademi Dewa Wanfa, dan monster di antara monster. Apakah ada hadiah sumber daya untuk pertempuran untuk peringkat langit? Tanya Xiao Nunu. Yao Xiu tertawa terbahak-bahak, seberapa besar keinginanmu akan sumber daya? Kamu memikirkan ini sepanjang hari. Xiao Nunu menjawab, sumber daya menentukan batas atas latihan seseorang. Tujuan kedatanganku ke Akademi Dewa Wanfa adalah untuk memperkuat diri dan mengejar ranah latihan yang lebih tinggi, jadi semakin banyak sumber daya semakin baik. Yao Xiu bertanya, mengapa kamu harus berjuang begitu keras? Dalam pandangan Yao Xiu, Xiao Nunu telah berlatih atau sedang dalam perjalanan untuk berlatih sejak dia datang ke Akademi Dewa Wanfa. Alasan mengapa dia bertemu Xiao Nunu adalah mengikuti takdir, dan alasan utamanya adalah Xiao Nunu terlalu sibuk. Sibuk berlatih, jadi sulit untuk bertemu orang. Xiao Nunu menjawab, karena ada alasan untuk bertarung. Yao Xiu bertanya dengan rasa ingin tahu, alasan apa? Bisakah kamu memberitahuku? Xiao Nunu berkata, ada banyak, seperti janji yang belum terpenuhi, seperti orang yang membutuhkan perlindungan, seperti tidak diinjak-injak oleh orang kuat lainnya. Ini semua adalah alasan. Janji yang belum terpenuhi adalah Xiao Nunu berjanji kepada mereka untuk membuka menara emas Pancer dan mengembalikan kebebasan orang-orang di dalamnya. Orang-orang yang membutuhkan perlindungan adalah alam Sutian, alam abadi Jiushu, dan kerabat serta teman-teman yang jauh di alam bawah. Xiao Nunu telah mengalami banyak hal seperti tidak diinjak-injak oleh orang-orang kuat lainnya. Alam abadi Jiushu yang asli hampir hancur total oleh alam Sutian yang asli. Yang kuat dapat menjarah sumber daya yang lemah tanpa alasan apapun, menginjak-injak martabat yang lemah tanpa alasan apapun, dan bahkan merampas kehidupan yang lemah tanpa alasan apapun. Kelemahan adalah dosa asal, tidak peduli di dunia mana Anda tinggal. Tidak peduli di wilayah mana Anda tinggal. Kelemahan hanya dapat diinjak-injak oleh yang kuat selamanya. Yao Xiu menatap Xiao Nunu di sampingnya, menatap mata orang lain yang dalam, matanya tidak bisa tidak bersinar dengan pecahan cahaya. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa mata Xiao Nunu penuh dengan keinginan untuk berkuasa. Yao Xiu tidak tahu apa yang dialami Xiao Nunu. Entah berapa banyak kesulitan yang harus dilaluinya untuk memiliki tampilan yang begitu tegas. Meskipun Yao Xiu adalah mentor bagi para pendatang baru, dia sebenarnya tidak jauh lebih tua dari Xiao Nunu, dan dia tumbuh di klan obat sejak dia masih kecil. Kasih sayang yang diberikan oleh orang tua dan anggota klannya hampir membuatnya tidak terluka. Namun, saat ini, dia bisa merasakan tekad Xiao Nunu untuk mendapatkan kekuasaan. Yah, ada imbalannya. Yao Xiu mengangguk, semakin tinggi peringkatnya, semakin besar imbalannya. Kamu bekerja keras. Jika kamu mendapatkan peringkat yang bagus, aku akan memberimu banyak hadiah sumber daya. Mata Xiao Nunu berbinar, kalau begitu itu kesepakatan, jangan menyesalinya. Yao Xiu berjanji, jangan khawatir, mentormu sebenarnya adalah wanita kaya yang tersembunyi, dan keluargaku sangat kaya. Xiao Nunu mengangguk, aku bisa melihatnya. Yao Xiu bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu melihatnya? Xiao Nunu berkata, ketika aku berlatih di Menara Ki Sumber, aku dengan santai memperbarui energi sumberku 10 kali, dan 1 juta poin kontribusi dihabiskan sekaligus. Yao Xiu tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Sejujurnya, dia masih kekurangan poin kontribusi. Pada awalnya, dia meminta 2 juta poin kontribusi kepada Tetua Agung, tetapi dia menghabiskan lebih dari 1 juta poin kontribusi untuk Xiao Nunu, dan kemudian menghabiskan sebagian untuk Zheng Dishuang. Sebenarnya, Yao Xiu tidak punya banyak yang tersisa. Ada apa? Xiao Nunu bertanya dengan santai.
Yao Xiu tersenyum acuh tak acuh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Beberapa hari kemudian, Xiao Nunu, Yao Xiu dan yang lainnya kembali ke pengadilan ilahi Wanfa. Setelah turun dari kapal terbang, Yao Xiu berkata kepada Xiao Nunu, kamu kembali dan beristirahat selama 2 hari, dan kemudian aku akan membiarkan Dis Huang menemukanmu. Xiao Nunu mengangguk, iya. Setelah berpisah dari Yao Xiu, Xiao Nunu pergi ke kediamannya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Xiao Nunu kembali ke puncak Yanxing yang sudah dikenalnya. Xiao Nunu memasuki kediamannya. Kekuatan spiritual yang tersisa dari buah dewa kuning telah diserap sepenuhnya. Selanjutnya, Xiao Nunu berencana untuk memurnikan kekuatan jiwa yang terkumpul. Xiao Nunu memperoleh lebih dari yang dibayangkannya selama perjalanan ke kota Lanyu ini. Seketika, pikiran Xiao Nunu tergerak dan ia memasuki surga Gua Pancer lagi. Sekarang Xiao Nunu telah terbiasa berlatih di surga Gua Pancer. Di sini, ia tidak akan diganggu oleh faktor eksternal. Di sini tenang, dan mengandung aura pancer yang sangat kaya. Tidak peduli apa yang dilakukan Xiao Nunu di dalam, ia dapat memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha dan selalu mempertahankan kondisi terbaik. Xiao Nunu tiba di sebuah alun-alun. Ia duduk bersila di alun-alun tersebut. Xiao Nunu tidak segera memurnikan kekuatan jiwa si Yuxi, si Souchong dan yang lainnya, tetapi mengeluarkan sebuah gulungan terlebih dahulu. 4 karakter besar mata dewa dunia bawah tertulis di gulungan ini. Benda ini adalah hadiah yang diberikan Yue Longsha kepada Xiao Nunu untuk meminta maaf. Meskipun Xiao Nunu sedikit tidak senang dengan apa yang dilakukan Yue Longsha dalam kerja sama dengan kota Lanyu, mata dewa dunia bawah ini adalah keterampilan yang cukup bagus. Dalam perjalanan kembali, Xiao Nunu juga membolak-balik gulungan mata dewa dunia bawah. Dia juga memperoleh banyak informasi konten darinya. Seni bela diri ini sangat cocok dengan Huangquan Minghuo memadamkan api, dan juga dapat dilakukan oleh Dharma. Jika dapat dikultivasikan dengan sempurna, itu pasti akan menjadi jurus pembunuh kartu truf. Setelah menyerap kekuatan jiwa itu, latihlah. Segera, Xiao Nunu menyingkirkan gulungan mata dewa dunia bawah, dan kemudian mengaktifkan kekuatan sihir perampasan untuk mulai memurnikan kekuatan jiwa itu. Kali ini, Xiao Nunu merebut banyak kekuatan jiwa, tidak hanya si Yuxi dan si Souchong dari alam Dharma tingkat bumi, tetapi juga jiwa abadi dari banyak master alam Dharma tingkat atas. Xiao Nunu tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan semuanya. Namun, Xiao Nunu selalu lebih sabar dalam berkultivasi. Dengan pola dewa emas menyala satu demi satu di badannya, segera, api emas suci menyelimuti Xiao Nunu. Saat Xiao Nunu terus menyerap kekuatan jiwa dari banyak master, aura yang terpancar dari Xiao Nunu secara bertahap tumbuh dan menjadi lebih kuat. Pengadilan Dewa Wanfa, Puncak Yanxing. Begitu Xiao Nunu kembali ke kediamannya, dia memasuki surga Gua Pancer. Pada saat ini, Xiao Nunu sedang memurnikan kekuatan jiwa yang kuat di badannya. Semua kekuatan jiwa ini dipadatkan oleh jiwa abadi dari orang-orang kuat di kota Lanyu. Pada saat ini, mereka terus-menerus menjadi kekuatan Xiao Nunu. Kali ini, Xiao Nunu menyerap kekuatan jiwa jauh lebih cepat. Di Menara Emas Pancer, peri anggur King Cheng berkata, selama pelatihan Xiao Nunu, mereka juga akan mengamati perubahan kondisi Xiao Nunu dari waktu ke waktu. Mereka dapat merasakan bahwa kekuatan Xiao Nunu tumbuh sangat cepat. Yu Yao Fasen dengan malas berkata, itu karena pemadaman api gelap mata air kuning. King Cheng Jiuxian sedikit terkejut, benarkah? Yu Yao Fasen mengiyakan, iya, pemadaman api gelap mata air kuning dapat mempercepat kecepatan pemurnian jiwanya. Tang Yin Qihuang juga berkata, iya, pemadaman api gelap mata air kuning itu sendiri memiliki efek pengekangan pada jiwa yang abadi, dan dikombinasikan dengan kekuatan magis penjarahnya, secara alami akan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. King Cheng Jiuxian, bagus. Perjalanan ke kota Lanyu ini benar-benar untung besar. Saya melihat pola api hitam mengalir di badan Xiao Nunu. Pola api ini secara bertahap menyala. Seperti naga api yang bergerak, mereka menari-nari ke atas dan ke bawah di sekitar Xiao Nunu. Beberapa hari kemudian, Xiao Nunu menyelesaikan penyerapan dan pemurnian semua kekuatan jiwa, dan kultivasi alamnya sekali lagi mengantarkan pada peningkatan. Kali ini, ia ditingkatkan oleh 2 alam kecil. Xiao Nunu nyaris berhasil menembus dari tahap tengah alam Dharma tingkat atas sebelumnya ke puncak alam Dharma tingkat atas. Xiao Nunu tidak terkejut dengan ini.
Lagi pula, selain kekuatan jiwa si Yuxi dan si Souchong, dua master alam Dharma tingkat bumi yang kuat, ada juga kekuatan jiwa dari banyak kultivator alam Dharma tingkat atas. Kekuatan jiwa dari begitu banyak master alam Dharma yang ditumpangkan bersama juga merupakan energi yang sangat besar. Hah, Xiao Nunu menghela napas panjang. Segera, dia mengambil mata Dewa Dunia Bawah di sebelahnya untuk berlatih. Saat gulungan itu dibentangkan, isi gulungan itu berubah menjadi cahaya spiritual dan menembus ke dalam pikiran Xiao Nunu. Xiao Nunu mulai berlatih sesuai dengan metode di atas. Dalam sekejap, lebih dari 10 hari berlalu. Pengadilan Ilahi Wanfa, Lembah Awan, Dami Jiansu Dharma. Buka, angin dan awan berubah warna, dan kehampaan bergetar. Seng Dishuang memegang pedang sepanjang 3 kaki, pakaiannya yang putih seperti salju, dan rambutnya yang panjang berkibar, seperti pedang abadi yang tiada taraf. Di belakangnya, gambar Dharma merah besar tiba-tiba muncul. Gambar Dharma merah itu menunjukkan kesucian, dan pedang panjang di tangannya juga terbakar dengan api yang membakar. Tidak jauh dari sana, mata Yao Xiu bersinar terang, bagus sekali, selamat, Dishuang, kamu telah maju ke alam Dharma seperti yang kamu inginkan. Pikiran Seng Dishuang bergerak, dan Dharma di belakangnya menghilang. Kemudian, dia mendarat dengan ringan di tanah. Dia tersenyum dan datang ke Yao Xiu, Guru Yao, terima kasih, jika bukan karena bimbinganmu siang dan malam, aku tidak akan pernah bisa menerobos secepat ini, terima kasih banyak. Yao Xiu tersenyum dan berkata, gadis bodoh, apa yang harus kuucapkan terima kasih? Lagi pula, aku hanya membantumu dalam kultivasi. Alasan mengapa kamu dapat meningkat begitu cepat terutama karena pemahamanmu yang baik dan bakat yang baik. Awalnya aku meramalkan bahwa kamu akan membutuhkan setidaknya 3 hingga 6 bulan untuk menerobos alam Dharma, tetapi hanya dalam waktu lebih dari sebulan, kamu telah mengolah Dharma, yang berarti kamu lebih baik dari yang kuharapkan. Dapat dilihat bahwa Yao Xiu benar-benar bahagia untuk Seng Dishuang. Seng Dishuang menggelengkan kepalanya, betapapun hebatnya bakat dan pemahamanmu, tanpa akumulasi sumber daya, itu tidak ada gunanya. Master Yao, aku telah melihat betapa banyak sumber daya dan energi yang telah kau habiskan untukku selama periode ini. Dishuang tidak akan pernah melupakannya. Yao Xiu menepuk kepala Seng Dishuang dengan lembut, jangan katakan itu. Aku hanya memilikimu dan Xiao Nunu sebagai muridku. Tentu saja, aku harus mengajarimu dengan sepenuh hati. Seng Dishuang mengerutkan bibirnya, sayang sekali aku hanya memiliki tingkat kultivasi alam Dharma tingkat rendah. Aku jauh dari memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran peringkat langit ini. Yao Xiu berkata, tidak usah terburu-buru, tunggu lain kali. Sedangkan untuk Xiao Nunu, aku akan melihat apakah dia memiliki kesempatan untuk bergegas ke peringkat langit. Seng Dishuang berkata dengan tegas, Tuan Xiao pasti bisa melakukannya. Yao Xiu tersenyum dan berkata, ayo pergi. Ikuti aku ke puncak Yanxing. Aku punya sesuatu untuk menemukannya. Seng Dishuang mengangguk dengan lembut, oke. Puncak Yanxing. Ditemani Seng Dishuang, Yao Xiu datang ke gerbang rumah besar Xiao Nunu. Melihat gerbang yang terhalang oleh formasi penghalang, Yao Xiu merasa sedikit pusing. Bagaimanapun, setiap kali dia datang, dia melihat gerbang yang dingin ini. Aku ingin memotong-motong rumahnya menjadi beberapa bagian dengan satu pedang. Yao Xiu berkata dengan gigi terkatup. Seng Dishuang tersenyum dan menutup mulutnya, kupikir Anda sudah terbiasa dengan ini, Tuan Yao. Yao Xiu menghela napas, aku mengatakan kepadanya pada hari dia kembali dari kota Lanyu untuk beristirahat selama 2 hari dan kemudian datang menemuinya. Akibatnya, sudah hampir sebulan dan aku belum melihatnya. Seng Dishuang berkata, Tuan Xiao selalu seperti ini, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Yao Xiu menjawab, tetapi aku ingin membawanya menemui seseorang. Aku sudah membuat janji dengannya sejak lama. Seng Dishuang bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa? Yao Xiu tersenyum misterius, nanti aku ceritakan. Selain itu, kau harus berlatih dengan baik dan aku akan memperkenalkanmu padanya saat waktunya tiba. Seng Dishuang menunjukkan antisipasi, baiklah. Ayo pergi. Kurasa aku tidak akan melihatnya lagi hari ini. Tepat saat Yao Xiu menarik Seng Dishuang untuk pergi, tiba-tiba, sedikit fluktuasi kekuatan spiritual datang dari belakang. Kemudian, formasi penghalang di luar rumah besar itu sedikit bergetar, dan kemudian sesosok muda dengan sikap luar biasa berjalan keluar dari dalam.
Tuan Yao, Nona Seng. Suara Xiao Nunu terdengar. Mata indah Seng Dishuang berbinar, Tuan Xiao. Yao Xiu sedikit terdiam. Itu benar-benar takdir, itu benar. Ketika dia pikir dia bisa melihat Xiao Nunu, dia pada dasarnya tidak bisa melihatnya. Ketika dia hendak pergi, pihak lain tiba-tiba muncul lagi. Yao Xiu berkata, kamu masih tahu cara muncul. Apakah kamu ingat apa yang kukatakan kepadamu ketika aku kembali terakhir kali? Xiao Nunu menjawab, maaf, aku sibuk berlatih dan lupa. Selama periode ini, Xiao Nunu berada di surga Gua Pancer, pertama-tama memurnikan kekuatan jiwa orang-orang kuat itu, dan kemudian berlatih mata dewa dunia bawah. Dia begitu sibuk sehingga dia lupa. Yao Xiu menggelengkan kepalanya tanpa daya, apakah kamu sudah selesai? Xiao Nunu mengangguk, tidak ada untuk saat ini. Yao Xiu berkata, tidak apa-apa jika kamu sudah selesai, ikut aku. Kemudian, Yao Xiu berkata kepada Seng Dishuang, Dishuang, kamu terus berlatih di Menara Roh Pedang, aku akan membawanya menemui seseorang. Seng Dishuang mengangguk patuh. Tepat ketika Yao Xiu memanggil senjata sihir terbang dan hendak membawa Xiao Nunu pergi dari puncak Yanxing, tiba-tiba, napas dingin yang menusuk tulang menyelimutinya. Segera setelah itu, sebuah kerucut es besar menembus langit dan melesat ke arah Xiao Nunu. Apa ini? Yao Xiu terkejut, dan dia langsung menghunus pedangnya tanpa berkata apa-apa. Bang! Detik berikutnya, energi pedang yang kuat melesat keluar. Energi pedang dan kerucut es itu bertabrakan dan meledak menjadi serpihan es. Siapa itu? Tanya Yao Xiu. Sua, Sua, Sua. Saat kata-kata itu terucap, beberapa sosok tiba-tiba muncul di kehampaan. Yao Xiu mengerutkan kening, dan melihat bahwa semua sosok itu adalah kenalan lama. Kuan Rui, Qiu Chan, dan mentor lainnya yang telah bersatu untuk menekan Yao Xiu di arena Shenwu ada di antara mereka. Kau lagi, lapisan es muncul di wajah cantik Yao Xiu. Kupikir Leng Yinchuan dibunuh oleh Xiao Nunu, dan masalah ini benar-benar selesai. Para mentor Wan Fa Shenyuan ini tidak akan terus-menerus membuat masalah untuknya dan Xiao Nunu, tetapi tanpa diduga, mereka datang lagi. Qiu Chan mensibir, Yao Xiu, kau benar-benar ingin melindunginya. Tanpa menunggu Yao Xiu menjawab, sosok lain muncul di kehampaan. Sosok ini berpakaian biru, dan ada siklon es yang menyelimutinya. Orang ini sedikit mirip dengan Yun Xiaofeng yang dibunuh oleh Xiao Nunu di arena Shenwu. Ketika Yao Xiu melihat orang ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Yun Xiaokong. Yun Xiaokong, anggota Sky Ranking. Yun Xiaokong menunjuk Xiao Nunu di bawah dan berkata, kaulah yang membunuh sepupuku di arena Shenwu. Kau, ikuti aku sekarang, arena hidup dan mati. Kau membunuh sepupuku di arena Shenwu. Sekarang kau harus mengikutiku ke arena hidup dan mati. Kata Yun Xiaokong dingin. Nadanya memerintah. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Kuan Rui, Qiu Chan, dan instruktur lain dari Akademi Dewa Wan Fa semuanya menonton pertunjukan itu. Qiu Chan mensibir, Yao Xiu, kau tidak pernah mengira bahwa Yun Xiaofeng adalah sepupu Yun Xiaokong, kan? Kuan Rui juga berkata, dulu di arena Shenwu, cara Xiao ini sangat kejam. Dia tidak hanya menghancurkan badan Yun Xiaofeng, tetapi juga menghancurkan jiwanya yang abadi. Sekarang Yun Xiaokong telah keluar dari pengasingan, mari kita lihat bagaimana dia bisa lolos dari bencana ini. Yao Xiu sangat marah. Ini benar-benar tidak ada habisnya. Saat itu, Yao Xiu memotong salah satu lengan Leng Yinchuan dan mengusirnya dari Akademi Dewa Wan Fa. Setelah itu, Leng Yinchuan menggunakan koneksinya di Akademi Dewa Wan Fa untuk diam-diam bersatu dengan instruktur lain untuk menekan Yao Xiu. Hal pertama yang mereka lakukan adalah menargetkan murid-murid Yao Xiu di arena Shenwu. Selama murid-murid Yao Xiu berani naik ke panggung, para jenius alam Dharma yang dipimpin oleh Yun Xiaofeng tidak akan ragu untuk menyerang. Misalnya, Ji Fufeng pertama kali terluka parah oleh Han Dao dari eselon ketiga. Kemudian, Ling Luo ditekan oleh Song Si dari eselon ketiga. Bahkan Seng Dishuang menjadi sasaran Qin Si Fei dari alam Dharma tingkat rendah. Di bawah penargetan banyak jenius alam Dharma, Ji Fufeng, Ling Luo, Chang Sunyan dan murid-murid baru lainnya memilih untuk meninggalkan tim Yao Xiu. Bagaimanapun, hanya dengan cara ini mereka tidak akan menjadi sasaran di mana-mana di Akademi Ilahi Wan Fa. Namun, dalam situasi itu,
Xiao Nunu, dengan kekuatannya sendiri, menghancurkan konspirasi Leng Yinchuan, Quan Rui, Qiyu Chan dan mentor lainnya. Di arena Shenwu, Xiao Nunu bertarung melawan semua pahlawan dan mengalahkan semua lawan yang mereka temukan. Dalam pertempuran itu, Yun Xiaofeng tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Lawan sudah menjadi salah satu yang terbaik di eselon kedua. Kemudian, lawan menggunakan seni rahasia klan es dan menggunakan alus setan emas gelap yang diberikan oleh mentor Qiyu Chan, dan kekuatan tempurnya langsung mencapai level eselon pertama. Meski begitu, dia tetap dibunuh oleh Xiao Nunu dengan Dharma Pancer di arena Shenwu. Setelah pertempuran arena Shenwu berakhir, Xiao Nunu langsung menemukan tempat persembunyian Leng Yinchuan di luar Akademi Ilahi Wanfa. Kemudian, Xiao Nunu membunuh Leng Yinchuan bersama-sama. Saya pikir masalah ini sudah berakhir. Mentor seperti Quan Rui dan Qiyu Chan akan diam saja. Tanpa diduga, itu terjadi lagi hari ini. Yun Xiaokong menatap Xiao Nunu, jika kamu memiliki keberanian, jangan bersembunyi di balik seorang wanita, ikuti aku ke panggung hidup dan mati. Yao Xiu buru-buru berkata kepada Xiao Nunu, abaikan saja dia, ini Akademi Ilahi Wanfa, mereka tidak berani melakukan apapun padamu. Xiao Nunu tidak mengenal Yun Xiaokong. Tetapi Yao Xiu mengenal orang ini. Yun Xiaokong menduduki peringkat ke-73 dalam daftar Changqiong, dan dia mencapai puncak alam Dharma tingkat bumi. Alam Yun Xiaokong sama dengan alam Lord Si Yuxi dari kota Lanyu. Akan tetapi, aura Yun Xiaokong tampaknya sedikit lebih kuat dari Si Yuxi. Xiao Nunu menatap Yun Xiaokong dan kelompoknya di kehampaan dengan wajah tenang. Dia berkata dengan ringan, sepertinya aku ingat siapa, sepupu, yang kamu sebutkan. Mata Yun Xiaokong berubah dingin, sepertinya kamu tidak ingat apa yang terjadi di arena Shenwu. Xiao Nunu menjawab, aku ingat arena Shenwu dengan sangat jelas, tetapi aku jarang mengingat nama-nama lawanku yang kalah. Mulut Yun Xiaokong menunjukkan sedikit penghinaan, para instruktur ini mengatakan bahwa kamu adalah pendatang baru yang paling sombong yang pernah mereka lihat. Awalnya, aku tidak begitu percaya. Sekarang, aku percaya. Aku hanya bertanya satu hal kepadamu sekarang, apakah kamu berani mengikutiku ke arena hidup dan mati? Yao Xiu buru-buru menggelengkan kepalanya ke arah Xiao Nunu. Ekspresi Seng Dishuang juga cukup serius. Yun Xiaokong melanjutkan, kamu bisa memilih untuk menolak, tetapi di Akademi Ilahi Wanfa ini, aku punya 10.000 cara untuk menghadapimu. Aku, Yun Xiaokong, akan perlahan mempermainkanmu sampai kamu berlutut di hadapanku seperti guguk Mahtei dan memohon ampunanku. Bang! Saat kata-kata itu terucap, aura yang luas dan kuat keluar dari badan Yun Xiaokong. Tiba-tiba, puncak Yanxing yang besar dan puncak-puncak lain di sekitarnya dengan cepat mengembun menjadi es. Yao Xiu berkata dengan dingin, jangan bertindak terlalu jauh. Quan Rui berkata dengan bangga, Yao Xiu, bukan kami yang bertindak terlalu jauh, tetapi kamu. Jangan lupa siapa yang menyebabkan masalah ini. Qiyu Chan juga berkata, benar sekali, Yao Xiu, jika kamu tidak sombong dan dengan sengaja menyakiti guru Leng Yinchuan, kami tidak akan bergabung untuk menekanmu. Yao Xiu sangat marah. Siapa yang memulai masalah lebih dulu? Dan siapa yang menyebabkannya? Orang-orang ini benar-benar pandai membuang air kotor. Yun Xiaokong menatap Xiao Nunu dan berkata, aku lihat kau tidak punya keberanian untuk naik ke panggung hidup dan mati bersamaku, jadi sebaiknya kau bersembunyi di belakang wanita itu. Namun, kau harus bersembunyi dengan baik. Jika mentormu tidak ada suatu hari nanti, nasibmu akan menyedihkan. Para jenius di daftar langit memiliki banyak hak istimewa di Akademi Dewa Wanfa. Bahkan jika aku mengabaikan peraturan akademi dan melumpuhkanmu, aku tidak akan dihukum terlalu berat. Kata-kata Yun Xiaokong penuh dengan ancaman. Tentu saja, dia datang ke sini hari ini hanya untuk menunjukkan. Para mentor di belakangnya, seperti Quan Rui dan Qiyu Chan, juga tahu bahwa dengan kekuatan Xiao Nunu, mereka tidak akan pernah berani naik ke panggung hidup dan mati bersama Yun Xiaokong. Jadi mereka datang ke sini hari ini murni untuk menunjukkan kekuatan mereka kepada pihak lain. Ayo pergi, kata Yun Xiaokong penuh kemenangan. Yao Xiu dan Seng Dishuang juga menghela napas lega. Namun, pada saat ini, suara tenang Xiao Nunu datang dari belakang. Tidak perlu ada tahap hidup dan mati. Mari kita selesaikan di sini. Duar, angin dan awan berubah warna, dan guntur bergemuruh. Detik berikutnya,
Gambar Dharma Pancer yang besar muncul di belakang Xiao Nunu. Adegan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan Yao Xiu dan Zheng Dishuang pun terkejut. Melihat Yun Xiaokong dan kelompoknya hendak pergi, Xiao Nunu tiba-tiba melakukan ini lagi. Yun Xiaokong, Kuan Rui, Qiu Chan dan yang lainnya juga terkejut. Yun Xiaokong bertanya dengan dingin, "Kau ingin bertarung denganku di sini?" Xiao Nunu menjawab tanpa ekspresi, "Kau masuk tanpa izin ke puncak Yanxingku, dan baru saja kau menyerangku secara terbuka. Menurut aturan Akademi Dewa Wanfa, aku berhak mengeksekusimu." Tanda tanya, eksekusi. Suara Xiao Nunu setajam pisau. Pada saat kata-katanya jatuh, api hitam yang melonjak keluar dari badan Dharma Pancer. Api hitam ini adalah api pemadaman Ming Huang Quan. Mereka seperti naga hitam yang melilit badan Dharma Pancer, membuat Dharma yang sudah sakral dan agung ini menjadi lebih spektakuler. Xiao Nunu menatap Yun Xiaokong dengan dingin, dan mensibir dalam hatinya, "Untuk menghadapimu, aku bahkan tidak perlu membuka lapangan badan hegemonik." Kemudian, api pemadaman Ming Huang Quan yang tak berujung berkumpul di tengah alis Dharma Pancer. Kemudian, pupil vertikal aneh tiba-tiba terbuka di tengah alis Pancer Dharma. Mata Dewa Dunia Bawah. Mata Hades. Gambar Dharma Pancer meledak dengan kekuatan ilahi yang mengerikan. Pupil vertikal aneh di antara alisnya seperti Hades kuno, membuka mata pemusnahan. Bas. Detik berikutnya, seberkas cahaya hitam spektakuler menyembur keluar dari alis gambar Dharma Pancer. Seberkas cahaya ini sepenuhnya dipadatkan oleh api pemadam dunia bawah mata air kuning, dan setelah dipadatkan dengan sangat besar, ia mengandung daya mematikan yang sangat mengerikan. Melihat serangan langsung Xiao Nunu, semua orang yang hadir terkejut. "Kau mencari kematian." Wajah Yun Xiaokong menunjukkan senyum mengerikan, gambar Dharma Kera berlengan 8. Buka. Hampir pada saat yang sama, gambar Dharma es dingin yang memancarkan napas dingin muncul di belakang Yun Xiaokong. Gambar Dharma ini, setinggi ribuan kaki, memiliki penampilan seperti kera raksasa dan memiliki 8 lengan tebal. Momentum tingkat puncak alam gambar Dharma tingkat bumi, begitu meletus, ia akan melampaui alam semesta. Menghadapi mata Hades yang dilepaskan oleh gambar Dharma Pancer, Yun Xiaokong membentuk segel dengan kedua tangannya dan melepaskan kekuatan ilahi yang tak terbatas. Dewa Kera mengaum. Dalam sekejap, gambar Dharma Kera berlengan 8 di belakangnya mendesak kekuatan ilahi yang besar, dan 8 lengan berkumpul di tengah, melepaskan bila es dan salju yang kuat. Bila es dan salju mengembun bersama untuk membentuk bola badai salju yang besar. Bola itu terdiri dari miliaran bila es, yang tampak sangat menakutkan. "Maju!" teriak Yun Xiaokong, dan gambar Dharma Kera berlengan 8 mendorong keluar dengan seluruh kekuatannya. Bola badai salju yang besar menggulung kekuatan mematikan yang tak terbatas untuk bertemu dengan mata dewa kegelapan dari gambar Dharma Pancer. Duar. Dikatakan bahwa sudah terlambat, dan itu terlalu cepat. Kedua kekuatan itu bertabrakan secara langsung. Pemandangan yang tidak dapat dipercaya terjadi pada semua orang. Kolom cahaya hitam yang dilepaskan oleh gambar Dharma Pancer langsung menembus bola badai salju. "Apa?" Yun Xiaokong membelalakkan matanya. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia adalah puncak alam Dharma tingkat bumi. Dia juga jenius teratas peringkat ke-73 di daftar langit. Kekuatannya tidak dapat menghentikan serangan Xiao Nunu. Sebelum semua orang yang hadir dapat bereaksi, seberkas cahaya hitam melewati kepala Yun Xiaokong dan menghantam badan gambar Dharma Kera berlengan 8 dengan kekuatan yang menghancurkan. Duar. Gambar Dharma Kera berlengan 8 langsung tertusuk oleh kekuatan mata dewa kegelapan. Dalam sekejap, gambar Dharma Kera berlengan 8, yang tingginya ribuan kaki, bergetar hebat, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh badannya. Kemudian, dengan suara keras bang, gambar Dharma Kera berlengan 8 langsung berubah menjadi pecahan di seluruh langit. Badai energi yang kacau melampiaskan 10 arah langit dan bumi. Yao Xiu buru-buru melindungi Zheng Dishuang di belakangnya, sementara Kuan Rui, Qiu Chan dan yang lainnya semuanya ditolak oleh akibat yang mengerikan ini. Citra Dharma Kera berlengan 8 dihancurkan oleh Citra Dharma Pancer dengan satu pukulan, dan Yun Xiaokong sendiri juga terkena serangan balik yang dahsyat. Wow, Yun Xiaokong langsung memuntahkan seteguk besar darah. Wajahnya tidak lagi sombong sekarang. Sebaliknya,
dia terkejut seperti sebelumnya. Satu gerakan, hanya satu gerakan, dia terluka parah oleh Xiao Nunu. Mata Yao Xiu juga terbuka lebar. Dia menatap Xiao Nunu dengan heran, kapan dia menerobos alam Dharma tingkat atas. Pada saat ini, tingkat kultivasi Xiao Nunu mencapai puncak alam Dharma tingkat atas. Meskipun itu adalah alam besar yang lebih rendah dari Yun Xiaokong. Namun, kekuatan tempur Xiao Nunu menunjukkan postur menghancurkan lawan. Yao Xiu tidak tahu bahwa buah Dewa Ming Huangquan yang telah susah payah dikultivasikan oleh penguasa kota Lanyu Si Yuxi jatuh ke tangan Xiao Nunu. Ketika dia kembali ke Akademi Ilahi Wanfa, Xiao Nunu telah mencapai tahap tengah alam Dharma tingkat atas. Selama periode ini, Xiao Nunu menyempurnakan kekuatan jiwa banyak master kota Lanyu seperti Si Yuxi, yang membuat level kultivasi Xiao Nunu meningkat ke puncak alam Dharma tingkat atas. Dharma Pancer memberkati kekuatan Huangquan Ming Huo memadamkan api. Bahkan jika menghadapi Yun Xiaokong, yang memiliki level kultivasi yang sama dengan Si Yuxi, Xiao Nunu hanya membutuhkan satu gerakan untuk menghancurkannya. Sudah berakhir, suara dingin Xiao Nunu menembus telinga Yun Xiaokong. Kemudian, gambar Dharma Pancer di belakang Xiao Nunu mengangkat tangan kirinya dan merentangkan kelima jarinya. Bas! Detik berikutnya, serangkaian naga hitam bergegas keluar. Naga hitam ini semuanya diubah oleh api gelap mata air kuning, dan masing-masing seperti roh jahat yang menakutkan dari kedalaman neraka. Yun Xiaokong ketakutan. Dia berbalik dan ingin melarikan diri. Tapi sudah terlambat. Ketika pihak lain datang untuk memprovokasi, penghalang itu hancur. Beberapa naga hitam yang diubah oleh api gelap mata air kuning langsung menyerang Yun Xiaokong, yang buru-buru berteriak, "Selamatkan aku!" Bang! Dalam sekejap, ledakan hebat mengguncang langit dan bumi, dan badai api hitam meledak seperti awan, dan badan Yun Xiaokong juga berubah menjadi abu di kehampaan. Di bawah serangan api gelap mata air kuning, Yun Xiaokong tidak hanya mengubah badannya menjadi abu, tetapi bahkan jiwanya yang abadi berubah menjadi ketiadaan. Bagaimanapun, api gelap mata air kuning terutama menyerang jiwa yang abadi, dan kemudian badan fisik. Meskipun jiwa abadi Yun Xiaokong agak berguna bagi Xiao Nunu, kali ini, Xiao Nunu tidak meninggalkan kekuatan jiwa lawan. Sebaliknya, di depan Quan Rui, Qiyu Chan, dan instruktur lainnya, dia langsung memusnahkan Yun Xiaokong. Hanya ada satu tujuan melakukan ini. Bunuh ayam untuk menakuti monyet. Bangun otoritas. Xiao Nunu ingin semua orang melihat akhir Yun Xiaokong dengan mata kepala mereka sendiri. Xiao Nunu ingin para instruktur yang bersatu ini benar-benar merasakan apa itu demonstrasi. Xiao Nunu ingin orang-orang ini tidak berani melakukannya lagi. Hah? Apakah ini anak ajaib di Skylist? Sepertinya, tidak lebih dari itu. Kata-kata dingin Xiao Nunu menyerbu gendang telinga semua orang, dan wajah Quan Rui, Qiyu Chan, dan instruktur lainnya sepucat kertas. Mati begitu saja. Yun Xiaokong dibunuh oleh Xiao Nunu hanya dalam 2 gerakan. Ini adalah jenius super peringkat 73 di Sky Ranking. Dia langsung dibunuh oleh Xiao Nunu di tempat. Quan Rui, Qiyu Chan dan yang lainnya semuanya kesemutan. Tingkat kultivasi Xiao Nunu benar-benar meningkat begitu cepat. Ketika dia berada di arena Shenwu, lawannya hanya berada di tahap tengah alam Dharma tingkat rendah. Sudah berapa lama, lawannya telah mencapai puncak alam Dharma tingkat atas secara tiba-tiba. Kecepatan ini sangat cepat sehingga membuat kulit kepala orang mati rasa. Yao Xiu dan Seng Dishuang juga menatap Xiao Nunu dengan sangat terkejut. Meskipun Xiao Nunu dapat membawa kejutan setiap saat, keduanya tidak menyangka bahwa Xiao Nunu dapat dengan mudah menyapu bersih Yun Xiaokong, yang berada di peringkat 73 di Sky Ranking. Yao Xiu bergumam, sepertinya dia dapat mencapai peringkat yang lebih tinggi. Dengan kekuatan Xiao Nunu, sudah pasti untuk melangkah ke Sky Ranking. Dengan cara ini, bahkan mencapai lebih dari 50 adalah mungkin. Semuanya, Yun Xiaokong ini menerobos masuk ke wilayah pribadi Xiao. Aku akan membunuhnya. Apakah kalian keberatan? Mata Xiao Nunu menyapu ke arah Quan Rui, Qiyu Chan, dan yang lainnya. Quan Rui, Qiyu Chan, dan yang lainnya pucat. Meskipun mereka adalah mentor Akademi Dewa Wanfa, pada saat ini, momentum mereka benar-benar ditekan oleh Xiao Nunu. Para mentor Akademi Dewa Wanfa bukanlah kekuatan tempur utama. Status mereka berada di tengah. Dibandingkan dengan para tetua inti itu, ada celah besar.
Namun, Tianjiao di daftar langit semuanya adalah monster teratas Akademi Dewa Wanfa. Berdasarkan kekuatan Xiao Nunu, jika dia tetap berada di Akademi Dewa Wanfa di masa depan, dia pasti menjadi anggota inti. Pada titik ini, sifat masalahnya telah sepenuhnya berubah. Puncak Yanxing. Suasana di alun-alun di luar rumah besar Xiao Nunu berubah menjadi sunyi senyap yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kuan Rui, Qiyu Chan, dan instruktur lain dari Akademi Dewa Wanfa semuanya tercengang di tempat. Mereka begitu gugup hingga mereka seolah dapat mendengar detak jantung mereka sendiri. Ma Tei, Yun Xiaokong, yang menduduki peringkat ke-73 di daftar langit, dibunuh oleh Xiao Nunu begitu saja. Itu hanya sekejap mata. Kuan Rui menelan ludahnya dan berusaha membuat dirinya tampak lebih tenang. Dia berkata kepada Xiao Nunu, tidak keberatan, kami tidak keberatan. Menurut aturan Akademi Dewa Wanfa, Puncak Yanxing adalah wilayah pribadi Xiao Nunu. Jika seseorang menyerang Xiao Nunu secara langsung di sini, Xiao Nunu dapat membela diri. Begitu Yun Xiaokong muncul, dia menyerang Xiao Nunu. Namun, serangan balik Xiao Nunu tadi sebenarnya tidak melanggar aturan akademi. Namun, sekarang giliran para instruktur ini, dan mereka berkeringat. Xiao Nunu berkata tanpa ekspresi, kuharap ini adalah terakhir kalinya kau datang untuk menggangguku dan Tuan Yao. Kalau tidak, jangan salahkan aku, Xiao Nunu, karena bersikap kejam. Bang! Saat kata-kata itu terucap, momentum dahsyat meledak ke segala arah. Dunia bergetar, dan rasa penindasan yang kuat dilepaskan dari Xiao Nunu. Wajah Kuan Rui, Qiyu Chan, dan yang lainnya berubah lagi dan lagi. Xiao Nunu ini belum menggunakan kekuatan penuhnya. Itu hanya sepotong kue untuk melenyapkan Yun Xiao Feng tadi. Lawan itu masih memiliki kekuatan yang lebih kuat. Enyahlah, teriak Xiao Nunu lagi. Kuan Rui, Qiyu Chan, dan yang lainnya tidak berani mengatakan omong kosong lagi, dan segera berbalik dan pergi dengan malu. Melihat orang-orang pergi, Yao Xiu menatap Xiao Nunu dengan mata berbinar. Seng Dishuang bahkan lebih terkejut. Meskipun dia tahu bahwa kecepatan kultivasi Xiao Nunu sangat cepat, dia tidak menyangka akan secepat itu. Seng Dishuang mencapai alam dharma tingkat rendah dalam waktu yang singkat, yang sudah cukup menakjubkan. Dan Xiao Nunu benar-benar melambung langsung ke alam dharma tingkat atas. Kecepatan ini tidak dapat digambarkan sebagai mengerikan, tetapi malah tidak dapat dipercaya. Seketika, gambar Dharma Pancer di belakang Xiao Nunu berubah menjadi api emas dan menghilang di antara langit dan bumi. Kemudian, Xiao Nunu melirik dan jatuh di atas tas penyimpanan. Itu adalah tas penyimpanan Yun Xiaokong. Setelah pihak lain terbunuh oleh api pemadaman dunia bawah mata air kuning, tas penyimpanan itu juga jatuh ke sudut. Swiss. Xiao Nunu menggerakkan telapak tangannya dan menghisap tas penyimpanan itu. Setelah memeriksa dengan sederhana, ada beberapa hal baik di dalamnya. Xiao Nunu mengeluarkan token, aku ingin tahu berapa banyak poin kontribusi dalam token Yun Xiaokong ini. Seketika, Xiao Nunu mengambil token itu dan bertanya kepada Yao Xiu. Tuan Yao, bisakah aku menggunakan poin kontribusi di sini? Yao Xiu tersenyum dan mengangguk, biasanya, jika kamu menggunakan poin kontribusi orang lain, kamu akan diselidiki. Namun, Yun Xiaokong dan yang lainnya sudah mati. Bahkan jika kamu menggunakannya, tidak ada yang akan mengejarmu, jadi kamu dapat menggunakannya dengan berani. Mata Xiao Nunu berbinar, karena kamu adalah anggota peringkat langit, kurasa poin kontribusinya seharusnya cukup tinggi. Kemudian, Xiao Nunu meninggalkan token dan menyerahkan tas penyimpanan di tangannya kepada Seng Dishuang. Ada banyak hal baik di dalamnya, tetapi itu tidak akan banyak membantuku. Kamu dapat menggunakannya. Tanpa menunggu Seng Dishuang menolak, Xiao Nunu langsung meletakkan tas penyimpanan di tangan yang lain. Anggap saja ini sebagai hadiah untuk mengucapkan selamat kepadamu karena telah menembus alam dharma. Kata Xiao Nunu. Hati Seng Dishuang menghangat. Jelas bahwa Xiao Nunu melihat bahwa pihak lain telah menembus alam dharma yang lebih rendah pada pandangan pertama. Dia berbisik, terima kasih. Xiao Nunu tersenyum sedikit, dan dia menatap Yao Xiu, Tuan Yao, kemana kamu akan membawaku? Oh, ya, aku hampir lupa. Yao Xiu baru ingat apa yang akan dilakukannya. Karena kejadian tadi, otaknya sempat mandek sementara, dan dia hampir lupa tujuan kedatangannya. Kalau begitu Dishuang, kau pergi berlatih dulu, kata Yao Xiu.
Seng Dishuang mengangguk, baik, Tuan Yao. Kemudian, Yao Xiu mengaktifkan senjata sihir terbang, dan Xiao Nunu langsung menginjak senjata sihir terbang milik yang lain. Keduanya berubah menjadi cahaya dan bayangan dan menghilang ke dalam kehampaan. Yao Xiu melihat ke arah Xiao Nunu di samping, kecepatan latihanmu sangat cepat. Sepertinya tidak lama lagi kekuatanmu akan melampaui kekuatanku. Xiao Nunu tersenyum dan bertanya, Tuan Yao, kau akan membawaku kemana? Yao Xiu menjawab, mengajakmu menemui seseorang. Rasa ingin tahu Xiao Nunu semakin besar, seseorang. Siapa? Yao Xiu berkata, kau akan tahu saat kau menemuinya nanti. Swoosh! Senjata sihir terbang milik Yao Xiu masih sangat cepat. Keduanya terbang melintasi lautan awan, dan Xiao Nunu melihat pemandangan indah pengadilan Dewa Wanfa. Meskipun Xiao Nunu telah berada di pengadilan Dewa Wanfa selama beberapa waktu, dia belum pernah ke banyak tempat. Bagaimanapun, Xiao Nunu telah berlatih sebagian besar waktunya. Skala pengadilan Dewa Wanfa sangat besar. Berbagai bangunan seperti harta karun di dunia. Sekitar setengah jam kemudian, Yao Xiu membawa Xiao Nunu ke hutan bambu. Keduanya mendarat di jalan setapak di hutan. Lingkungan hutan bambu sangat bagus. Setiap bambu sangat jernih, seperti batu giok yang indah. Daun bambu menari ringan ditiup angin, dan setiap daun memancarkan cahaya giok yang redup. Yao Xiu berjalan di depan. Xiao Nunu mengikuti di belakang. Keduanya berjarak sekitar 2 meter. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu melihat sebuah paviliun. Paviliun itu terletak di tengah hutan bambu. Di dalam paviliun, ada meja rendah berbentuk persegi panjang. Di meja rendah itu, ada pembakar dupa, teko teh, dan papan catur. Gumpalan asap hijau mengepul dari pembakar dupa. Di sisi lain meja rendah itu, duduk seorang pria parubaya. Pria parubaya itu mengenakan jubah putih dan memiliki janggut pendek di wajahnya, tetapi dia tidak ceroboh. Dia memberi orang kesan santai dan elegan. Melihat pria parubaya itu, Yao Xiu segera berlari mendekat. Dia tersenyum dan berkata, Yuan, Paman Dao Chen, aku membawa Xiao Nunu ke sini. Kemudian, Yao Xiu menoleh ke Xiao Nunu dan berkata, ini orang yang ingin aku bawa kamu temui. Kamu bisa memanggilnya senior saja. Xiao Nunu mengangguk, dia berjalan maju, menggenggam tangannya, junior Xiao Nunu, kenalkan para senior. Pria parubaya itu berbalik dan menatap dua orang di depannya. Dia berkata dengan lembut, Tuan Yao sudah membuat janji denganku, mengatakan bahwa dia akan membawamu menemuiku. Namun, dia berkata bahwa dia ingin menemuimu, tetapi itu semua tergantung pada takdir, jadi itu ditunda sampai sekarang. Xiao Nunu melirik Yao Xiu, lalu menjawab, junior agak sibuk, mohon maafkan aku, senior. Pria parubaya itu tersenyum tipis, tidak masalah, itu berarti kita ditakdirkan untuk bertemu. Yao Xiu juga tersenyum dan berkata, Paman Dao Chen, semuanya akan lebih baik jika kamu melakukannya dengan perlahan. Xiao Nunu telah membuat kemajuan besar selama ini. Pria parubaya itu mengangguk, baiklah. Yao Xiu melanjutkan, kalau begitu kalian mengobrol dulu, aku akan pergi dulu. Pria parubaya itu berkata, pergilah. Yao Xiu berbalik dan tersenyum pada Xiao Nunu, lalu dia pergi lebih dulu. Tak lama kemudian, hanya Xiao Nunu dan pria parubaya itu yang tersisa di hutan bambu. Xiao Nunu bertanya, aku ingin tahu apakah kamu punya saran untukku, senior. Pria parubaya itu menjawab, Tuan Yao lah yang memberikan kesempatan ini kepadamu. Bersambung.